Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma rzuqna ilman tanfa'una biha. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Baik, para ustazah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masih di bab ke-6 ya, di mana tentang menggantungkan ya, ataupun sebagian kepercayaan yang dinamakan di sini adalah minasyirki lubsul halaqah wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi, yaitu minasyirki litab'i, termasuk daripada kesyirikan memakai gelang, benang dan sejenisnya untuk menghilangkan atau menangkal bencana. Kita sudah sebutkan dalil pertama dan kedua dari Al-Quran dan hadis bahwasanya tidaklah bermanfaat sesuatu apapun ya, baik itu gelang yang dipercayai dia bisa mendatangkan mudarat ataupun mendatangkan syafaat. Pada hari ini kita akan bacakan dalil ketiga ya, dalil ketiga dari bab ini. Silakan teman-teman, siapa yang baca? Dan riwayat Imam Ahmad pula dari Uqbah bin Amir secara marfu', "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allah lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allah lahu." Wa fi riwayatin, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka Allah." Barang siapa menggantungkan tamimah, maka semoga Allah tidak menyempurnakan atau menyajatnya. Dan barang siapa menggantungkan wada'ah, semoga Allah tidak menjadikannya dalam ketenangan. Disebutkan dalam riwayat lain, barang siapa menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Baik, kita jelaskan ya hadis tamimah ataupun istilah ya, istilah bahasa Arab ataupun kita katakan hari ini jimat ya, jimat ya. Kita anggap tamimah itu adalah jimat ya, apapun bentuk jimatnya ya, atau azimat adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal datangnya keburukan atau untuk menghilangkan keburukan yang telah datang atau untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sering tamimah ini di zaman dahulu ya digantungkan di anak-anak ya, agar anak tersebut mendatangkan ketenangan, agar anak-anak tersebut ketika lahirnya, karena di saat-saat anak-anak ini adalah saat-saat yang paling rawan. Jadi digantungkanlah di leher mereka, yaitu mereka menganggap bahwasanya dengan menggantungkan tamimah azimat tersebut yang sudah di doa-doa oleh dukun mungkin ataupun baca-bacaan dan lain-lain yang sama sekali tidak berasal dari Al-Quran, itu mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jadi mereka akan umur panjang, akan sehat dan lain-lain. Nah, padahal tidaklah mendatangkan, kecuali Allah tidak mendatangkan ketenangan. Tamimah dalam bahasa Arab diambil dari kata at-tamam yang artinya al-kamal. At-tamam ya, at-tamam ataupun al-kamal yang artinya sempurna. Seakan-akan dengan penamaan ini mereka mengharapkan obat dan kesembuhan yang sempurna. Nah, ini dia. Ya, seakan-akan dengan menggantungkan tamimah tersebut mereka mengharapkan obat dan kesembuhan yang sempurna serta kelancaran urusan dari penggunaan tamimah tersebut ya. Ini dalam kitab Maqais Al-Lughah ya, jilid 1 halaman 339 ataupun dalam kitab Lisan Al-Arab jilid 12 halaman 69-70. Jadi istilah-istilah bahasa Arab ataupun apapun ya, kalau teman-teman punya Lisanul Arab itu ada sekitar berapa ya, 5 atau 6 jilid ya, atau lebih ya, saya lupa ya, buku di turas aslinya ya. Nah, belum ada terjemahan. Jadi kalau ada istilah-istilah bahasa Arab yang nggak tahu, ada kamus paling lengkap namanya Lisanul Arab. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW mendoakan untuk mereka yang menggunakan tamimah hal yang bertentangan dengan maksud dan tujuan mereka. Maka dalam hadis ini, barang siapa yang ta'allaqa tamimah, fala atamallahu lah. Maka Nabi kebalikannya, semoga
Nah, selain dapat dipahami sebagai doa, sabda beliau juga di atas dapat dimaknai sebagai penjelasan dari Rasulullah SAW akan kenyataan yang akan terjadi. Ya, seorang pengguna tamimah, jimat dan yang sejenis dengan keduanya tidak akan meraih ketenangan dan ketentraman hati. Ya, dan justru malah senantiasa dihinggapi kekhawatiran, ya, dan was-was setan. Ya, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam bentuk nakirah, man ta'allaqa tamimatan, ya, bukan ta'allaqat tamimah, tapi ta'allaqa tamimatan secara umum, ya. Dalam kalimat berkonteks persyaratan sehingga menunjukkan makna yang umum. Jadi ancaman di atas mencakup seluruh model jimat dan seluruh tujuan pemakaian jimat. Jadi apapun tujuan dia pakai jimat, menghilangkan ketenangan lah, kebaikan lah, kesehatan lah, maka semua itu tidak, justru kebalikan, ya, justru kebalikan. Kemudian di berikutnya man ta'allaqa wada'an, ya. Apa arti wada'atan? Yaitu wada'a adalah kerangku yang biasa digunakan oleh orang Indonesia dalam permainan congkak. Ya, congkak, kerang, ditaruh di sini kerang. Ya, kerang itu, ya. Nah, itulah wada'ah. Nah, menurut anggapan orang-orang jahiliyah, benda tersebut dapat digunakan sebagai penangkal penyakit. Nah, jadi kerang, keong. Ya, jadi artinya adalah salah satu model tamimah juga dia sebenarnya. Ya, penangkal penyakit, tapi lebih daripada penangkal penyakit. Kalau yang tadi ya, kebaikan, diharapkan dia ketenangan besar sampai gede, digantungkan ke anak-anak. Ya. Maka Rasulullah pun membalasnya untuk para pemakai wada'ah ini dengan kata-kata fala wada'allahu lah. Semoga Allah tidak menganugerahkan ketenangan padanya. Dan juga sebagaimana doa sebelumnya, doa ini pun sejatinya adalah pengabaran dari Rasulullah tentang fakta kehidupan si pemakai wada'ah ini, bahwa ia tidak akan pernah merasa tenang karena hatinya bergantung pada wada'ah dan bukan kepada Allah. Siapa saja yang bergantung kepada makhluk, bukan bahkan makhluk terkuat sekalipun, niscaya dia tidak akan tenang. Lalu bagaimana lagi jika ia menggantungkan hatinya kepada kerangku yang merupakan benda mati? Nah, dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia sungguh telah berbuat kesyirikan. Jadi ini pun model kesyirikan, ya, bahaya teman-teman, tidak diampuni, ya. Namun sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa hukum asal jimat adalah syirik kecil. Ya, kita jelaskan di bab sebelumnya, hukum asal jimat adalah syirik kecil. Nah, akan berubah menjadi syirik besar jika penggunanya meyakini bahwa jimat tersebut bisa memberi manfaat dan menolak mudarat dengan sendirinya. Nah, jimat dipakai, dia nggak yakin bisa manfaat ataupun mudarat, mungkin sedikit, nah, gitu kan. Itu syirik kecil. Tapi kalau dia yakin betul-betul, ya, si jimat yang dipakai ini bisa mendatangkan manfaat dan menolak, dia yakin nggak akan terkena apa-apa kalau dia pakai jimat, maka ini beralih dari syirik kecil menuju syirik besar. Bahaya kalau ada syirik besar, bisa kekal di neraka teman-teman. Kalau dia meninggal dalam keadaan tidak bertaubat, melakukan kesyirikan, waliyadu billah, ya, finnari khalidina fiha abada, na'udzubillah, ya. Baik, silakan dalil keempat. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Uzaifah bahwa ia melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas. Maka dia putuskan benang itu seraya membaca firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan persekutuan, mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Surat Yusuf ayat 29. Ya, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hatim, ya, kemudian ada disambung dengan kisah Yusuf, ya, surah Yusuf ayat 106. Yaitu di mana hadis ini tentang pengingkaran Huzaifah Ibnu Yaman, ya, radhiyallahu anhu, demikian juga sebelumnya pengingkaran Nabi Muhammad terhadap orang-orang yang memakai jimat.
menunjukkan bahwa semangat para salaf dahulu terhadap peperangan terhadap kesyirikan, besarnya perhatian dan pengingkaran mereka terkait jimat tersebut, hukumnya adalah syirik kecil, menunjukkan bahwa perhatian dan pengingkaran mereka terkait syirik besar jauh lebih besar, ya. Nah, semoga kita doakan para ulama-ulama sekarang di zaman kita hari ini secara khusus dan kaum muslimin secara umum, mereka juga dapat menaruh perhatian, ya. Kenapa kita penting untuk belajar ilmu tauhid ini? Kita harus tahu betul-betul, ya. Jangan tidak tahu, ya. Artinya kita bisa mengatakan kepada siapapun, kerabat kita, saudara kita, walaupun kita bukan pendakwah, tapi kita betul-betul khawatir dan takut, ya, ada kesyirikan di dalam diri kita, dalam perangai kita, dalam tindakan kita. Nah, itu kita harus sangat-sangat khawatir. Ya, kita tahu bahwasanya bagaimana la ilaha illallah itu bitaqah. Kita udah pelajari tentang di bab berapa kemarin itu tentang hadis bitaqah. Ada seorang nggak banyak amal tapi bitaqahnya kuat, ya. La ilaha illallahnya kuat, nggak mensyirik pada Allah, maka dia masuk surga. Ya, kita banyak kesia-sia kalau seandainya kita banyak ibadah, tapi kita masih mengiringi kesyirikan dengan ibadah yang banyak kita lakukan, kita banyak tahajud, kita banyak puasa, tapi selama ini iman kita masih terkontaminasi dengan kesyirikan, maka khawatir kita, ya. Bahkan kalau syirik besar amal kita jatuh, ya. Seperti itu, maka hati-hati teman-teman. Kalau ada azimat-azimat yang teman-teman miliki yang dipakai, ya, mau di pinggang kah, mau di kalung kah, apapun yang diyakini, bawa ini, ya, walaupun kata orang tua kita, maka tinggalkanlah hari ini, bakarlah dia, ya, bakarlah dia, yakinlah dia tidak akan mendatangkan syafaat ataupun kebaikan sedikit pun, melainkan dia mendatangkan sebaliknya, kesengsaraan. Nah, jadi jangan percaya, ya, karena yang berikan syafaat itu adalah Allah, ya. Nggak ada, ya, mereka itu adalah batu, mereka itu adalah sesuatu yang tidak mendatangkan apa-apa, ya. Nah, ini ayat ini dijadikan oleh Uzaifah adalah ayat yang turun berkaitan dengan kaum musyrikin Arab, para pelaku syirik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian mereka, besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain. Nah, ini dia. Ya. Jadi menjelaskan bahwasanya kaum musyrikin Arab yang keimanan mereka hanya terkait rububiyah Allah saja. Namun keimanan mereka terkait uluhiyahnya rusak. Terkait tauhid penghambaan ibadah. Ya, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyembah juga selain Allah. Nah, gitu. Jadi menyembah belum Allah tapi menyembah juga selain Allah. Mereka mengakui Allah itu hanya di tauhid rububiyah, tauhid af'alullah, ya. Yaitu satu-satunya Allah pencipta, satu-satunya Allah yang pengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, dan perbuatan Allah lainnya, akan tetapi mereka menyekutukan dalam hal peribadatan. Ini menunjukkan bahwa sahnya saja memperingatkan pelaku syirik kecil dengan ancaman terkait syirik besar, karena sejatinya kedua-duanya adalah syirik. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kamu sekali-kali mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 22. Ya, janganlah menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah. Uh, ada juga, ya, penjelasan tentang tadi Rasulullah SAW menganggap bahwasanya wadaah tadi, ya, doa ataupun jimat tersebut, ya, untuk mendoakan mereka yang berdagang dan mengumumkan kehilangan barang di masjid agar dagangannya tidak dibuat untung dan barangnya yang hilang tidak dikembalikan. Jadi terkadang ada juga orang pelaku usaha, ya, ataupun barang-barang yang di masjid, terutama pelaku-pelaku usaha, yaitu pedagang-pedagang yang mereka menggantungkan sesuatu, ya, seperti foto-foto wali, menggantungkan kayak mungkin kalau teman-teman lihat hari ini di tempat-tempat dagang-dagang itu, apapun ada mungkin bacaan-bacaan, ya, apalah, ya, mau memang dia
tasbih atau apa. Kalau sekedar ini tidak mengapa, misalkan kaligrafi, ya foto-foto ulama, tidak masalah. Tapi kalau dia mempercayai hari ini ya, kalau dia mempercayai dia menggantungkan tersebut dapat keuntungan yang besar, maka ini sudah kesyirikan. Tapi Ustaz itu ayat Al-Quran, ya. Tapi kalau dia mempercayai itu, ya, walaupun ayat Al-Quran, walaupun foto wali, foto ulama, ya. Nah, itu ya, tapi kalau dia sekedar ya, kaligrafi seni indah, kenapa harus dia foto di situ? Karena udah bulu-bulu ya. Oh, kadang ayat-ayat kayak selebaran itu udah gimana gitu kan, kayak yakin dia apa itu dari walinya, ini maksud tujuannya. Nah, maka Nabi pun mendoakan yang bertentangan dengan maksud tujuan mereka, ya, sebab maksiat dan kesalahan yang mereka lakukan, ya. Itu dia. Eh, Silahkan dibacakan kandungan bab ini. Kandungan bab ini. Satu, dilarang keras memakai gelang, benang, dan sejenisnya untuk maksud-maksud seperti tersebut di atas. Dua, dinyatakan bahwa sahabat tadi apabila mati, sedangkan gelang atau sejenisnya itu masih melekat pada tubuhnya, dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini menunjukkan kebenaran pernyataan para sahabat bahwa syirik asghar lebih berat daripada perbuatan dosa besar. Tiga, syirik tidak dapat dimaafkan dengan alasan karena tidak mengerti. Empat, gelang, benang, dan sejenisnya tidak berguna untuk menolak atau mengusir sesuatu penyakit, bahkan berbahaya menurut karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena ia tidak menambah pada dirimu kecuali kelemahan. Lima, mengingkari dengan keras terhadap orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Enam, dijelaskan bahwa orang yang menggantungkan sesuatu barang untuk maksud-maksud seperti di atas, maka Allah akan menjadikan dirinya mengandalkan barang itu. Tujuh, dinyatakan bahwa orang yang menggantungkan kalimat telah melakukan perbuatan syirik. 8. Mengikat dengan pada tubuh untuk mengobati sakit panas termasuk syirik. 9. Pembacaan ayat tersebut yang dilakukan oleh Huzaifah menunjukkan bahwa para sahabat mengenalkan ayat ayat berkenaan dengan syirik akbar sebagai dalil untuk syirik asghar. Sebagaimana tafsir yang disebutkan Ibnu Abbas dalam salah satu ayat dari surat Al-Baqarah. 10. Menggantungkan wadah sebagai penangkal atau pengusir ain juga termasuk syirik. 11. Orang yang menggantungkan kalimat didoakan semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya, dan orang yang menggantungkan wadah didoakan semoga Allah tidak terkenal pada dirinya. Baik, terima kasih ya teman-teman. Sedikit tadi di penjelasan tentang bahwasanya syirik tidak akan dimaafkan dengan alasan ketidaktahuan. Nah, ini yang dimaksud dengan ketidaktahuan di sini disebabkan kelalaian seseorang seperti kemalasan atau keengganan untuk belajar, ya. Dia nggak mau belajar bukan karena nggak tahu, tapi dia harus cari tahu. Kemalasan dia untuk tidak belajar itu padahal motifnya untuk belajar sudah kuat. Dia harus belajar tahu ini benar nggak yang dia lakukan. Atau faktor yang dapat memudahkannya untuk belajar sudah tersedia hari ini. Ya apapun dia bisa lihat apa hukum menggantungkan ini. Nah, adapun ketidaktahuan yang tetap bercokol pada seseorang setelah dia berusaha, setelah ia mencari hidayah atau lantaran tidak ada motif sedikit pun pada dirinya untuk belajar, karena selama ini ia menyangka perbuatannya adalah kebenaran dan tidak pernah sampai pada bahwa perbuatannya adalah kesalahan, maka ia bisa dianggap sebagai uzur. Kalau emang taruhlah dia emang orang-orang hidup di pelataran bumi, ya, di orang yang masih di suku-suku apa kita bilangnya asma dan nggak tahu lah mereka, ya, ataupun memang nggak ada televisi mereka atau apa, wallahu a'lam itu bagaimana kondisi mereka yang masih pakai mungkin
wanitanya cuma tutup ini doang ya, celana daleman sama penutup bagian dada, yang lakinya cuma celana aja gitu kan. Nah, itu mungkin lah, Allahu alam. Tapi kita semua yang sudah belajar sudah tahu ya, walaupun alasan tidak tahu maka tidak, kalau dia tidak mau belajar maka ini versi ya, apalagi dengan malas-malas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah seputar pemberian uzur karena ketidaktahuan, al-uzru bijal, maka sikap yang valid diriwayatkan dari beliau adalah sebagaimana tergambarkan dalam ucapan beliau. Beliau berkata dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, jika kami tidak mengkafirkan orang-orang yang menyembah berhala yang ada di kuburan Abdul Qadir atau berhala yang ada di atas kuburan Ahmad Al-Badawi atau yang semisal dengannya, kata beliau, lantaran kebodohan dan kejahilan mereka serta tidak adanya orang yang memperingatkan mereka, lantas bagaimana bisa kami malah mengkafirkan orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah hanya karena ia tidak berhijrah kepada kami? Bagaimana bisa kami mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan dan orang yang tidak berperang? Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah kedustaan yang besar. Nah, ini. Beliau juga berkata, dan hanya kamilah yang mengkafirkan orang-orang yang menyekutukan Allah terkait uluhiyahnya setelah jelas baginya hujah dalil akan batilnya kesyirikan. Ya. Jadi kalau menyembah datang-datang ke kuburan untuk berdoa langsung kepada wali tersebut, ini udah kesyirikan teman-teman ya. Dan banyak di Indonesia hari ini seperti itu ya. Kita boleh datang ke kuburan orang-orang alim sebagai ziarah ya, mendoakan mereka. Kita datang kepada Nabi juga mendoakan mereka, nggak minta syafaat kepada Nabi. Yang memberi syafaat itu Allah. Ya, kita datang ke kuburan Nabi, ke Madinah itu Nabi saja. Ya, tidak boleh kita berdoa meminta kepada Nabi, apalagi wali. Mereka pun tidak maksum ya. Yang Nabi saja sallallahu alaihi wasallam maksum ya. Kalau Nabi melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah, tidak ada kesalahannya. Apalagi wali pasti mereka punya kesalahan. Ya, pasti ada dosa yang mereka lakukan walaupun sedikit. Nah, jadi tidak perlu kita minta manfaat dari mereka, tapi mintalah kepada Allah. Kita datang ke situ misalkan kita mendoakan mereka, kemudian kita mendoakan untuk kita, tapi langsung kepada Allah maka tidak mengapa. Nah, beliau mengakui adanya unsur ketidaktahuan terkait kekafiran adalah sikap beliau yang mengakui adanya pembagian vonis kafir menjadi muayyan, individual dan mutlak. Ya, singkatnya sebagai contoh begini teman-teman, kita meyakini bahwa perbuatan menyembah kuburan adalah kekafiran. Namun tidak semua orang yang kita lihat pernah menyembah kuburan langsung kita vonis sebagai kafir. Nah, ini dia. Yang menyembah kuburan kita katakan kafir ya, tapi tidak semua yang kita lihat pernah menyembah kuburan langsung kita vonis sebagai kafir. Ya, kemudian beliau berkata, sesungguhnya penyair Al-Burdah dan selainnya yang ucapan mereka mengandung nilai-nilai kesyirikan dan sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Kemudian mereka meninggal, maka mereka tidak boleh serta-merta divonis kafir. Akan tetapi yang wajib bagi kita hanyalah mengingkari perkataan-perkataan mereka yang mengandung syirik tersebut dan menjelaskan kepada umat bahwasanya siapa saja yang meyakini keyakinan seperti ini sebagaimana zahirnya maka ia adalah musyrik non kafir. Musyrik dan kafir ya. Adapun yang mengucapkannya, maka hukum terkait dirinya kita serahkan kepada Allah. Tidak pantas menyinggung orang-orang yang sudah meninggal, karena tidak diketahui apakah mereka telah bertaubat atau belum. Nah, jadi ada syair burdah, teman-teman ya, karangan Busairi, ya, syair burdah itu terkenal ya, syair burdah memuji-muji Nabi SAW. Ya. Nah, ulama Ahlussunnah kalau pujian tersebut sampai-sampai mengagungkan Nabi lebih daripada Allah, itu yang tidak bagus, tidak baik. Artinya bait-baitnya itu, tapi tidak kita katakan mereka kafir. Ya, tidak katakan mereka kafir. Ya, siapa tahu dia sudah bertobat dan lain-lain ya. Artinya di sini ada berlebih-lebihan seperti itu ya.
kita agungkan Nabi, kita disuruh selawat kepada Nabi, tapi berlebih-lebihan maka tidak boleh, ya. Nah, terkait tentang al-uzru bil jahl, yaitu uzur karena ketidaktahuan ini, salah satu panutan beliau yaitu Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, yang juga dengan tegas ya mengakui adanya al-uzru bil jahl, yaitu ketidaktahuan dengan uzur. Di antaranya pernyataan beliau, tidak seorang pun boleh mengkafirkan seorang muslim meskipun ia telah salah dan keliru hingga ditegakkan hujah atasnya dan dijelaskan kepadanya dalil. Jadi nggak boleh kita main kafir-kafir segala, nggak boleh. Kecuali udah jelas hujah dan dalilnya. Dan barang siapa yang telah diyakini kevalidan keislamannya, maka status keislaman tersebut tidak bisa hilang darinya dengan keraguan semata. Akan tetapi terlebih dahulu haruslah ditegakkan hujah dan dalil atasnya dan dihilangkan subhat dan kerancuan pemahaman dirinya. Nah, ini dia. Syekhul Islam juga membedakan antara pengkafiran secara mutlak dan pengkafiran secara individual. Nah, ini perlu diingat ya teman-teman ya. Artinya perlu didengar betul-betul ya. Artinya biar kita nggak sembarangan mengkafirkan orang yang datang ke kuburan langsung kita kafirkan, tidak juga. Ya, harus ditegakkan hujah yang betul, dia sudah salah tauhidnya, barulah kita boleh katakan. Ya, dan yang katakan bukan kita tentunya, para ulama. Ya, kita tidak memiliki kemampuan untuk itu. Kita bukanlah seorang mujtahid. Ya, orang yang bisa mengambil fatwa dengan asal sembarangan. Ada orang nggak sholat aja kita langsung kafirkan, nanti tetap boleh ya. Kita nggak tahu apakah dia sholat karena nggak sholat karena malas. Dia bisa nggak sholat setahun 2 tahun, apakah dia karena memang malas-malasan ataukah karena memang dia mengingkari itu sholat itu. Kalau dia mengingkari hukum sholat itu baru termasuk ya. Tentunya beliau, Syekh Islam Ibnu Taimiyah, tidak mengkategorikan pengkafiran menjadi mutlak dan individu. Ya. Jadi, melainkan secara individual saja. Jadi, nggak dikafirkan semua, ya, tergantung. Ya. Kita lihat hujahnya. Beliau mengatakan, hadza ma'anni daiman. Saya sebagaimana telah diketahui oleh mereka yang sering duduk bersamaku sangat melarang keras vonis kafir, fasik atau maksiat kepada individu tertentu, kecuali telah dipastikan tegaknya hujah di atasnya, yang dengan menyelisihinya ia bisa divonis kafir, fasik dan pelaku maksiat. Kullama ra'auhum qalu, setiap ada ucapan siapa yang mengatakan begini dan begitu berarti dia telah kafir. Ya, si pendengar menyangka bahwa vonis tersebut mencakup siapa saja yang mengatakan hal itu. Mereka tidak paham bahwa vonis kafir memiliki syarat dan penghalang tertentu yang bisa jadi tidak terpenuhi pada individu-individu tertentu. Mereka juga tidak memahami bahwa pengkafiran secara mutlak tidaklah berarti pengkafiran secara individual, tanpa memperhatikan terpenuhinya syarat dan penghalang pada individu yang divonis tersebut. Lihat bagaimana Imam Ahmad, ya, wa ammatul a'immah dan sebagai imam yang lain yang mengatakan bahwa vonis-vonis pengkafiran secara mutlak adalah perbuatan atas perbuatan ataupun perkataan tertentu. Namun pada praktiknya mereka tidaklah memvonis kafir mayoritas individu yang melakukan ataupun mengatakan. Jadi sama ya, maksudnya seperti tadi ya, biar nggak bingung. Jadi ulama ini nggak sembarangan memvonis kafir gitu, teman-teman. Jadi nggak divonis mutlak semua, walaupun sama menyembah kuburan, ada orang yang tergantung nanti dilihat bagaimana dia. Jadi memang harus yang mengatakan itu adalah orang yang berilmu tentunya. Nah, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mereka memberi uzur kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ataupun orang yang tinggal di daerah yang jauh dari ilmu. Tadi ya, seperti orang-orang yang memang sangat terasing dari ilmu. Jadi tidak bisa kita katakan dia itu tidak dia kafir ya, karena keuzuran yang dia miliki tadi, seperti sebagian kaum-kaum yang masih memang di sangat-sangat pedalaman ya, yang mereka pun tidak punya televisi, tidak punya berbagai media untuk
tahu ilmu itu ya. Tentang istighosah terhadap mayit. Nah, ini penting teman-teman ya. Istighosah terhadap mayit ya. Kita perhatikan bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam Majmu' Fatawa ya, fa inna ba'da ma'rifatu ma ja'a bihi ar-rasul na'lam bid-darura annahu lam yusyarri' li ummati tad'u ahadan minal amwat lal anbiya wal salihin wala ghairihim la bi lafdhil istighatsah wala bi ghairihim wa ghairiha wala bi lafdhil kama annahu lam yusyarri' li ummati sujud li mayyit. Kita jelaskan maknanya. Dengan berbagai dasar syariat, kita yakini dengan pasti bahwa berdoa kepada mayat adalah hal yang terlarang. Berdoa kepada mayat adalah hal yang terlarang. Dan tergolong dalam perbuatan syirik, baik mayat tersebut para nabi. Ini berdoa ya teman-teman. Berdoa meminta syafaat kebaikan dari mayat tersebut. Walaupun si mayat tersebut adalah para nabi. Orang saleh. Atau siapapun dia. Baik dengan lafal istighasah, isti'adzah, ataupun selainnya. Kita juga meyakini dengan pasti bahwa bersujud kepada selain Allah, baik kepada mayat ataupun selain mayat adalah salah satu bentuk kesyirikan yang Allah dan Rasulnya haramkan. Jadi sujud kepada mayat itu syirikan. Makanya kenapa masjid-masjid yang kiblatnya itu ada kuburan disuruh hancurkan oleh Nabi SAW, nggak boleh. Ya, makanya Masjid Nabawi kuburan Nabi itu nggak ada kiblat. Nah itu lain ya, dia di sebelah di pelataran karena akhirnya kuburan Nabi masuk ke dalam masjid karena perluasan Masjid Nabawi seperti itu. Ya asalnya itu rumah Nabi itu di samping masjid, nah gitu. Nah, ini ada sebagian karena mengkeramatkan, bahkan hari ini di Masjid Hussein tadi ya para ulama sunnah, ulama ahli akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu melarang kita untuk sholat di Masjid Hussein hari ini yang ada di Mesir karena mereka meyakini bahwasanya kiblat langsung ke kuburan ini ke apa namanya ke kuburannya Hussein. Ya nggak boleh diperlakukan walaupun kita niatnya kepada Allah kok tapi ada kuburan. Nah ini tercampur kesirikan, bahaya teman-teman. Terus hari ini Ustadz banyak masjid-masjid yang punya kuburan-kuburan, nggak masalah selama kita nggak kiblat kita langsung ke mereka. Kalau kiblat kita langsung ke mereka maka apa namanya harus buat yang lain, jangan ke mereka. Artinya bukan boleh apa namanya di luar masjid, tapi jangan mihrab. Ini kuburan dalam mihrab, kuburan dalam apa namanya dalam tempat imam itu. Ya kalau misalkan memang hadap ke masjid, hadap imam tapi di luar masjid, di pelataran ya, di halaman, maka tidak masalah. Maka intinya adalah bersujud. Nah, itu dia. Bersujud kepada kuburan. Ya, maka ini bentuk kesyirikan. Meskipun demikian, mengingat kejahilan dan marajalela di zaman sekarang serta asingnya umat akan nas-nas syariat, maka kita tidak bisa mengkafirkan individu para pelaku perbuatan tersebut begitu saja hingga terjelaskan bagi mereka mana yang merupakan syariat Rasulullah dan mana yang bukan. Jadi karena memang penguasaan orang nggak tahu ilmu tauhid yang benar, dia nggak tahu ikut-ikutan ya berdoa di situ di wali ya Syekh Abdul Qadir ya Syekh ini ya Syekh ya Wali Songo berikanlah aku ketenangan, berikanlah aku jodoh. Dia berdoa seperti itu, padahal ini syirik, teman-teman. Ya, kita tidak bisa langsung kita vonis kafir ya, ketidaktahuan mereka tentunya. Ya, sebagaimana Syekhul Islam juga tetap memperlakukan al-uzru bil jahli pada kekafiran lantaran perbuatan syirik yang tampak dan juga kekafiran lantaran keyakinan yang menyimpang terkait sifat-sifat Allah. Ya, tidak kita katakan juga mereka langsung kafir. Ya, kata beliau, aku selalu mengatakan kepada para Jahmiyah, baik mereka dari sekte Hululiyah ataupun yang mengingkari istiwa Allah di atas arsy, tak kalah fitnah kesesatan telah merajalela. Seandainya aku menyetujui keyakinan mereka, berarti aku telah kafir. Karena aku tahu pasti bahwa keyakinan kalian adalah kekafiran. Sedangkan kalian menurutku tidaklah kafir. Karena kalian jahil akan hakikat dan konsekuensi keyakinan. Demikianlah yang biasa yang katakan pada ulama, hakim, syekh, dan para
pemimpin yang terpengaruh dengan ideologi Jahmiyah yang sesat dan kafir. Dan sebab utama kejahilan mereka adalah berbagai syubhat logika yang menyerang akal mereka. Ditambah minimnya pengetahuan akan nas-nas syariat yang sahih serta pola pikir yang mendukung sesuai dengannya. Demikian yang selalu kusampaikan kepada mereka dan aku tidak pernah menyikapi kejahilan dan sikap mereka yang mengada-ngada dalam agama ini dengan langsung divonis kafir. Nah, jadi tidak boleh. Ya, jadi begini teman-teman ya, ada pemahaman yang mengatakan bahwasanya kita tahu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arasy. Ya, bukan berarti Allah butuh kepada arasy tersebut. Ya. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa itu maklum kata Imam Malik ya. Kita bertanya bagaimana istiwa itu nggak boleh kita tanya. Ya, istiwa itu maklum artinya al-ulu, ketinggian di atas aras. Tapi bukan berarti Allah butuh kepada aras tersebut. Allah di atas aras. Ya, bukan berarti Allah lebih kecil dari aras. Bukan berarti Allah itu dia. Ya kita yakini aja Allah di atas aras. Berarti Allah apa bukan kita katakan berarti Allah bertempat dong. Iya Allah di atas. Tapi bukan berarti Allah butuh tempat. Allah di atas. Kita katakan Allah itu di atas. Nah, hari ini ada orang mengatakan Allah itu di mana-mana. Ya kita katakan tidak seperti itu. Allah itu di mana-mana. Berarti bingung kita di mana-mana itu. Di mana-mana gimana? Karena Allah itu tidak butuh tempat kata mereka. Ya, Allah itu tidak butuh tempat kata mereka. Jadi Allah itu di mana-mana. Kan bingung. Menunjukkan bahwa Allah itu di mana-mana. Allah tidak seperti tidak eksis di mana. Nah, bagaimana juga dengan dalil Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Ya. Nah, jadi Allah ada. Allah katanya Allah di atas. Allah fis sama di langit. Tapi maksudnya bukan maksud di langit Allah duduk di atas langit. Tidak. Allah tidak. Ya Allah itu di atas, tidak selamanya di atas ini membutuhkan yang di bawah, teman-teman. Nah, jadi pemahaman bahwasanya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah di atas arasy, ya artinya kita nggak tahu ya langit satu, langit kedua itu langit kedua lebih besar dari langit pertama. Langit tidak butuh pada bumi, tidak ada penyangganya, bi ghairi amadin tarawnaha, tidak ada tiangnya. Nah, jadi seperti itu, ya kita katakan Allah di atas arasy. Udah gitu aja di atas. Bagaimana istiwa, bagaimana Allah di atas begitu nggak perlu kita tahu bagaimana istiwanya Allah ya. Karena kalau kita tanya bingung itu, karena kita nggak tahu zat Allah aja bagaimana, ya makanya kita tidak tahu. Jadi kalau orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana ataupun Allah tidak di mana-mana, bingung juga Allah tidak di mana-mana. Berarti secara umum kita percaya Allah itu tidak eksis. Allah tidak di mana-mana. Terus kita bingung juga kita tidak di mana-mana. Nah itu dia ya. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan sudah kita tidak mengingkari tidak langsung kita katakan mereka itu kafir ya dengan gara-gara pemahaman mereka. Ya terakhir kata Syekh Ibnu Taimiyah tentang al-uzru bil jahl itu terkait seorang yang mengingkari kewajiban sholat. Ya, tadi mengingkari kewajiban sholat lantaran kejahilannya, maka kita tidak harus memberitahuan maklumat terkait padanya layaknya mereka yang baru masuk Islam atau tinggal di pedalaman yang terasing dari ilmu. Jika setelah itu ia masih juga menentang, berarti ia telah kafir. Ya kalau dia udah tahu dia menentang, mereka kafir. Demikian juga kaidah yang berlaku bagi mereka yang mengingkari rukun Islam yang 5, seluruh ajaran syariat Islam yang zahir dan disepakati keabsahannya, karena memang vonis kafir dan hukuman tidaklah bisa dijatuhkan kecuali setelah sampainya hujjah dan maklumat ya. Ini dia Syarah Al-Umdah ya, halaman 51. Intinya poin-poin di atas bukanlah sekedar teori yang diungkapkan oleh Syekhul Islam, namun demikian pula lah yang beliau praktikkan pada setiap muamalah beliau. Bahkan bukan hanya memberi uzur, beliau juga mencarikan alasan yang kira membuat beberapa tokoh ulama menyuruhkan kesesatan seperti beristighasah pada kuburan. Ya, perhatikan ucapan beliau terkait Al-Bakri, pentolan yang menyeru kepada manusia di zamannya untuk beristighasah kepada kuburan dan bahkan memvonis kafir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, saya tidak membalas kejahilian Al-Bakri dan pengada-ngadaannya dalam agama yang dengan balik mengkafirkannya. Sebagaimana seorang yang difitnah berbuat kejahatan ataupun zina, ia tidak boleh
balas menuduh si penuduh dengan hal yang sama seperti itu. Jadi ya, tidak boleh sembarangan mengkafirkan orang gara-gara ketidaktahuan mereka. Ya, ini ya teman-teman, artinya hari ini bagaimana pemahaman terutama di Indonesia sendiri ya, hari ini orang-orang kadang datang ke kuburan salah kaprah ya. Rame di kuburan wali hari apa gitu ya, berdoa kepada wali. Ya, ini kesirikan sebenarnya ya. Tapi bisa jadi karena ketidaktahuan mereka, tapi makanya kita kalau dia sudah dikasih tahu juga udah dipahami ya. Nah perlu, apalagi kalau ada kerabat-kerabat kita sampaikan itu. Nggak perlu, datang silahkan berdoa kepada mereka. Tapi jangan ada momen-momen tertentu harus di Jumat Kliwon ataupun hari Jumat datang ke mereka doa mustajab. Tidak boleh seperti itu. Mereka manusia juga. Mereka butuh syafaat juga. Mereka butuh ketenangan juga. Kalau mereka ingin kembali ke dunia, mereka ingin tambahan juga amal. Seperti itu. Jadi nggak perlu ya. Maka kita harus hati-hati sekali dengan tauhid ini. Ya, terjerumus ke kesyirikan ya. Nah, jadi seperti itu. Sama seperti pemahaman sebagian orang ya. Tauhid hari ini yang Allah mengatakan bahwasanya Allah tidak di mana-mana. Terus Allah kalau tidak di mana-mana, kebalikannya Allah di mana-mana, di mana-mana. Allah di mana-mana gimana? Ilmunya Allah boleh ilmu. Allah tahu ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu. Allah tahu ya. Tidak ada daun yang jatuh pun satu melainkan Allah tahu. Itu tahu. Allah tahu kan berarti Allah itu di mana-mana, di mana-mana. Di WC pun ada, di ini pun ada, di tempat-tempat maksiat pun ada. Allah tahu. Ya ngapain Allah di situ? Allah berada di situ. Ya tapi Allah tahu. Ya karena kita nggak tahu zatnya Allah. Allah mengatakan dirinya. Kita pahami udah di Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah di atas arsy. Udah gitu aja. Kita tahu aras di atas langit ketujuh. Udah. Kita tahu Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya bukan berarti Allah butuhkan kepada aras. Nggak ada aras pun Allah misalkan Allah mengatakan dirinya di atas sudah. Karena secara fitrah manusia mengatakan, udahlah kita serahkan sama yang di atas. Karena atas ini tinggi. Kita serahkan sama yang di atas. Fitrah kita mengatakan Allah di atas. Kita nggak mengatakan kita serahkan sama yang di bawah. Seperti Allah di bawah. Enggak, kita fitrah aja kita mengatakan kita serahkanlah sama yang di atas. Itu maknanya kita mengakui sebenarnya ulu. Al-Ali. Sikap ketinggian Allah. Allah tinggi, maha tinggi. Artinya Allah berada di atas. Nah, seperti itu. Ya, tapi Allah dengan ilmunya Allah mengetahui semuanya. Itu ya teman-teman. Baik, cukup ya hari ini. Telah sedikit kita selesai ya. Insya Allah semoga Allah mudahkan kita belajar tauhid ya. Kita benar-benar bertauhid ya. Insya Allah semoga kita diwafatkan dalam tauhid la ilaha illallah dengan tidak bersekutu dan menyembah selainnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Afwan, nanti ujian dengan santri Az-Zahra sekitar jam 9 ya. Nanti Ustaz kabarin lagi ke Ustazahnya. Ya, Ustaz antar kakak sekolah dulu dan adik ya. Insyaallah semoga Allah mudahkan. Saya izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.